Al-Fatihah. Sampai mana? Haka al-ima ya? Hakalana Ibnu. Oh, hakalana. Haka dan ceritakan dalam mari kita sapa Imam Ibnu Abi Syekh. Kala berkata sapa Ibnu Abi Syekh sami itu mirmu sapa isun Umar bin Sanan. Yaqulu berkata sapa Umar. Yaqulu berkata tazaliwat dina mari kita sapa Ibrahim Al-Khawash. Akulna ngucap kita lu mari Ibrahim. Kata sana nyeritakan mari kita. Ya ajabima ulan piro-piro keajaibannya perkara. Rai tau kang ningali ing Ibrahim gasfarika ing dalam lelungane sira. Dari diceritakan dari Imam Abi Syekh kala berkata dari Umar lewatlah Imam Ibrahim Al-Khawash. Dan beliau berkata kepada Imam Al-Khawash, ceritakanlah kepadaku keajaiban-keajaiban di mana engkau telah bepergian. Faqala berkata sapa Ibrahim, Alkini tenemu ingsun Al-Hidra ing Nabiullah Khidir alaihissalam. Aku bertemu dengan Nabi Khidir. Fas'alni maka nyuwun sapa ingsun as-sahabata ing bebaturan. Fakasyitu maka diisun ayaf sidanya yang tak merusak ala tawakkali ngatasi tawakal ingsun disukuni kelawan manggon barang ilahi maring aparane Nabiullah Khidir alaihissalam. Aku bisa ketika dalam perjalanan pernah aku sekali bertemu dengan Nabi Khidir.
ketika aku bertemu tapi aku tidak berani melakukan sesuatu hal-hal yang rusak. Haka dan diriwayatkan sapa Imam An-Ibn Abi Zaid Al-Maliki. Ro'ani fin naum. Ro'ani dan tinggalakan fin naumi ing dalam turu. Faqalilun, fakila diucapakan lahu maring Zaid. Mau ke barang fa'alallahu kang nglakoni sapa Allah Gusti Allah bika maring sira. Qala berkata sapa Al-Maliki, ghafarali ngapura sapa Allah li maring ingsun. Bila den diucapaken bimaza kenapa? Qala berkata sapa Imam mau biqauli lawan ucapan ingsun. Di kitab risalah, inta kitab ar-risalah. Di babil istinja ing dalam bab istinja. Wa yastarhilan yenta ngendoaken bokonge si wong qalilan hale setitik. Wa kana lan ana iku awaluman qala kawitane wong kang berkata ai lama taqarrara semangsane netepaken min saking anal insana satemene manusa idza arha nalikane ngendoaken maq'adathu ing panggonan pelungguhane atau ing bokonge qalilan hale setitik laharat mangka tampak apa tilka tadaifi mengkono lempitane bokong watasani lan tegese lempitan bokong allazi kang fi famid duburi ing dalem cangkemening dubur mulut kemaluan. Fayisulu mangkat muka palmau banyu. Wayun qa lan bersih. Apa ma barang ping dalam kene lepitan. Bihilafi ma kelawan sulayane barang. Idza ghasalahu nalikane masih sapa si wong. Biduni zalika kelawan tanpa mengkono-mengkono istirha. Keterangan diambil dari Az-Zawajir Aniktirofil Kabair. Ini keterangan dari kitab itu. Diriwayatkan dari Imam Ibni Abi Zaid, pemimpin Imam Al-Maliki. Beliau bermimpi dalam mimpinya. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu? Dia berkata, Allah Ta'ala mengampuni. Kenapa Allah Ta'ala mengampunimu? Karena beliau berkata, yaqulu fil risalah, ing dalam risalah, dalam kitab, di mana kitab tersebut menjelaskan tentang al-istinja. Wa yastarhi qalilan, dan dia menyedikitkan duduk. Wa qaulna awwalu man qala, orang pertama yang mengatakan hal tersebut tentang bab istinja. Artinya imam ini menerangkan tentang istinja di dalam kitab Ar-Risalah. Dan artinya apa yang beliau karang, yang diceritakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haka diriwayatakan anna ba'dul hukama, setemune sebagiannya pira-pira hakim ahli hukum ro'a ningali syekhon ing wong tua kabiran kang banget
yuhibbun nadhari kang demen peningale fil ilmi dalam ilmu. Wa yastahilan isin. Faqala berkata sapa ba'dul hukama lahu maring Syekh, ya hada hei kilah tastahi anata isin antakuna nyenta anak fi akhiri umrika ing dalam akhire umure sira iku afdhalu luwih bagus bima saking barang kuntana isira fi awali ing dalam awale umure sira wa zakiraran ditutur anak Ibrahim bin Al-Mahdi dakhala mancing alal ma'mun wa indahu lan ana insan dene ma'mun jama'atun utawi jamaah yatakallamuna kang lagi berbicara fil fikhi dalam fikih. Faqala lan berkata Ma'mun, ya ami memang isun mau utawi barang indaka ana insan dinya sira bima ing dalam barang yakulu berkata haulai temukan ya takalamuna berkata. Faqala berkata maka ngomong sopo Al-Mahdi, ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin, saghaluna ketungkur kita bisagri ing dalam pira-pira perkara cilik wastaglana lan ketungkul kita fil kabri dalam perkara kang besar. Faqala berkata lamla orana alamhu belajar ilmu al-yawma ing sedina. Qala berkata sapa Ibrahim au yuhsinu atawa mbagusi dimisri sampamane ingsun tolabul ilmi ya apa tolabul ilmi nyupre ilmu atau nuntut ilmu. Qala berkata Ma'mun na'am nggih wallahi demi Allah lan tamuta yakni aulia mati sira taliban hale wong kang nyupre ilmi marang ilmu khairun iku luwih bagus min antaisa saking nyenta urip sira qani an hale wong kang nerima bil jahli kelawan kebodohan. Allah berkata sapa mati wa ila mata tumuka maring endi yuhsinu bagusi fi talabul ilmi ing dalam nyupri ilmu. Allah berkata Ma'mun ma hasunat ora bagus bika maring panjenengan opal hayatu kehidupan walianna saghir saking perkara kang cilik azaro luwi uzur wa illam yakuna lawangarana fil jahli ing dalam bodoh apa uzurun blesak atau alasan lianna karena sakmene mawikum lam tatul ora dawa wi kelawan jahlun apa tafritu apa tafriti ya tafriti bangsane pepekah itu ceroboh walas tamarot lan ora netep alaihi ngatasi jahlun apa ayyamul ihmali pira-pira dina kang tinemu sungkan. Diambil dari Adabud Dunya Waddin, dari kitab Adabud Dunya Waddin. Diceritakan di sini intinya bahwa menerangkan, menjelaskan bahwa ilmu itu utama sekali. Ilmu itu sangat utama. Karena di sini Al-Imam siapa tadi menyatakan Al-Ma'mun
bahwa orang tersebut atau seseorang itu lebih baik dia itu mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu dibandingkan orang yang tidak belajar ilmu, maksudnya ilmu agama nih ya, yang utama ilmu agama, ilmu syariat, ini utamanya. Jangan berpikir nanti kemana-mana, ini yang utamanya, bukan ilmu kayak biologi dan sebagainya. Yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat. Itu lebih utama orang belajar dan yang menuntut ilmu syariat. Kayak kalian di santri, menuntut ilmu itu pahalanya sangat-sangat luar biasa, pahala dan berkahnya, dibandingkan dengan seseorang yang hidup tanpa menuntut ilmu, maka dia hidup dalam kebodohan. Orang yang menuntut ilmu mati itu luar biasa derajatnya, dibandingkan orang yang mungkin tidak menuntut ilmu, walaupun dia dalam kehidupannya adalah orang yang pasrah, qanaah. Begitu. Artinya orang tuh sabar, maksudnya qanaah atau pasrah itu. Segitu hebatnya orang pasrah itu luar biasa. Menerima apa yang telah Allah Ta'ala berikan, sabar itu luar biasa. Tapi masih kalah derajatnya dengan orang yang menuntut ilmu. Paham? Oke, dan diriwayatkan Anis Zuhri saking Imam Az-Zuhri, ma ing barang atau ma apa barang yugni ndadekaken sumagi anit takallufi saking merdi-merdi liyane ma ghairu liyane ma wa ya tema ikon nahu. Teman Imam Az-Zuhri, qala berkata Imam Az-Zuhri, al ilmu tawi ilmu. Ini kata-katanya Imam Az-Zuhri, kata-katanya ulama. Begitu. Beliau punya pandangan bahwa al ilmu tawi ilmu iku afdhalu luwih bagus. Minal amali saking amal. Liman kedue wong jahala kang bodoh. Wal amalu utawi amal iku afdhalu li bagus minal ilmi saking ilmu liman kedhe wong alama kang alim sapa si wong. Adabud Dunya Waddin, dari kitab Adabud Dunya Waddin. Diceritakan atau diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri mengatakan ilmu itu lebih baik bagi orang yang bodoh. Jadi bagi orang bodoh ilmu itu lebih baik daripada amal. Tapi bagi orang alim amal itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Kalau orang bodoh dia mengamalkan tapi tidak menggunakan ilmunya, sehingga amalan-amalannya itu jadi kurang karena tidak disertai dengan ilmu. Jadi dia melakukan sesuatu kebaikan itu, mungkin dia akan berpikir, ya saya melakukan kebaikan ya karena kebaikan aja. Dia nggak tahu bahwa kebaikan itu misalnya ada hadisnya, ada ulama yang mengatakannya, ada standarnya, ada sanadnya, ada riwayatnya. Tapi orang bodoh nggak tahu. Dan itu. Contoh misalnya ada orang bodoh ngasih yang ngasih aja. Dia nggak paham bahwa ngasih seseorang atau sedekah, pemberian itu amaliyah sifatnya. Bahwa itu akan mendapatkan rezeki dan pahala yang banyak. Karena sebab kebodohannya. Oleh karena itulah bagi orang tersebut pengetahuan ilmu tentang amaliyah itu lebih baik bagi orang yang bodoh. Sehingga maksudnya agar orang bodoh ini paham apa yang dia amalkan, apa yang dia jalankan. Paham? Jadi dia nggak menjalankan hanya, ya saya menjalankan, tapi dia paham alasannya. Ini penting. Maka kata Imam Az-Zuhri mengatakan
bahwa orang yang bodoh itu lebih baik bersifat menuntut ilmu dibandingkan sifat amalia. Tapi bagi orang yang alim, yang ngerti tentang ilmu, lebih bagus amal. Kenapa? Karena dia sudah paham ilmunya. Maka tuntutan orang yang punya ilmu itu adalah mengamalkan ilmunya. Ngerti? Paham? Ya. Kamu punya banyak ilmu, tahu ini, tahu itu dan sebagainya. Banyak ilmu yang pengetahuan yang kalian pahami. Tapi kalian menjalankannya mana? Loh, awas hati-hati anak-anak, karena ilmu itu di akhir nanti, di akhirat nanti akan menuntut bagi orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang tersebut akan kena tuntutan. Begitu. Jadi jangan misalnya kamu menuntut ilmu, menuntut ilmu yang bagus, silakan. Kalian perbanyak ilmu, tapi nanti ketika kalian memahami ilmu, apa yang telah kalian dapatkan dari pesantren, yang paling bagus itu adalah mengamalkan ilmunya. Walaupun kalian mendapatkannya sedikit atau banyak itu nggak jadi soal. Yang penting ketika kalian sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu, diutamakan adalah mengamalkan ilmunya. Paham di sini? Ya. Hukya dan ceritakan an Sufyan As-Tsauri. Anau Sufyan As-Tsauri berkata, qala berkata, tu'allimuna, ngajar kita atau memberikan pengetahuan kita al ilmu ing ilmu li ghairillahi, selain dari Allah Ta'ala. Fa'aba maka nyegah ayyakuna nyinta anak apa ilmu illallah amin Gusti Allah. Aduh dunia pokoknya dia tak kemaning anna ba'dun nas syaka wadul ilat tabib maring dokter. Dia mengadu, ada seseorang yang mengadu, yang konsultasi dengan seorang dokter. Dokter apa? Dokter Alqamah, yang mana dokter tersebut menghukumi orang tersebut, mengatakan perempuan tersebut adalah mandul. Amarat hu, perintah sapa si tabib hu ing si wadon. Wa annaha, lan setemene si wadon iku la talida walada yalidu. Walada yalidu berarti talidu. La talida, la talida maka ora bakal duwe anak. La talida ora bakal anak, nggak bakal punya anak. Pajasa maka ngeraksa apa at-tabib si dokter mau nabdaha ing jantunge. Waqala lan berkata, sapa at-tabib, la hajata warana kebutuhan laki maring sira wadon ila dawail wiladati maring obat nganak. Fa innaki maka setemene sira wadon satamutina, ya bakal mati orang duwe anak ila arba'ina yauman maring 40 apane dina, sampai 40 hari dokter memperkirakan kamu nggak punya anak, kemungkinan besar kamu akan mati dalam 40 hari.
Wa qad dalla lan teman-teman nuduhaken apa nabdu jantungnya alainya atas si siapa dokter pastas Arab maka ngerasa sopo imratun wong wadon sopo almaratu wong wadon ngerasa apa al khaufa ing wedi al azima kang sangat watan ghoda lan dadi seret aleha ing atase si wadon imro'ah apa Aisyah penguripane kehidupane wa akhrajat lan ngetoaken amwalaha ing pira-pira hartane si wadon wa faraqahalan bagi sapa si wadon ing mal membagi-bagikan hartanya wa ausat kemudian berwasiat wa baqiyat lan tetap la takululan ora mangan wala tasrubulan orang minum hatang qadot maka dadi tutup apa al-muddatu mangsae falam tamut maka orang mati faja maka teka apa zaujaha bojo lanange si wadon ila tabibi marang dokter wa qala lan berkata sapa si zauj lahu maring dokter kata zaujnya kata suaminya tamut beli mati tekan dokter priben Pakola maka berkata sapa tabib qad alimtu teman-teman guru ingsun zalika ing kono mau pajami'ha mangka jima sira al-ana saiki fa innaha saat temene si wadon maksudnya si istrimu ya kali itu bakal nganak. Pakola berkata dokter, kaifa hale kaya apa? Zaka mungkono talidu. Kola berkata sapa si tabib. Ra'aituha ningali sapa ingsun ha ing rabiesira yaiku saminatun wong kang akeh gaji lemuk maksudnya yang gembrut. Saminatun wong kang gembrut banyak lemaknya. Kalau bahasa sekarang saminatun kang gemoy gitu. Waqad anqadha lan teman-teman nekadar senisun as-sahami apa? As-sahamu apa gaji ala fammi rahmiha ingatase mulut rahime si wadon. Falim tu maka ngawure ingsun anna saat temene si wadon la tazula ora kurus illa bi khaufin angin kelawan medhi illa bi khaufil mauti angin kelawan medhi mati fa khafatha maka medene ingsun ing si wadon bidzalika kelawan mengkono mau hatta sehingga hazalat jadi kurus wazalalan ilang apa almani ukang nyegah minal wiladati saking kelahiran. Diceritakan ada seorang perempuan mendatangi
dokter kandungan. Nah, datang sama suaminya. Kemudian berkonsultasilah dia dengan dokter tersebut. Hasil dari konsultasi dan pengamatan ahli kandungan, ya, kalau nggak salah namanya genologi. Ya, kalau nggak salah ahli kan? Nah, gitu. Si dokter ini mengatakan bahwa kamu tuh nggak bakalan punya anak, begitu. Bahkan kata dokter mengatakan, nih perempuannya nih gemoy dan cubi-cubi lah. Perempuannya kan gendut, iya. Saking gendutnya, iya apanya sih? Saking gendutnya si perempuan ini, saking gendutnya itu sampai susah membedakan mana perut, mana mana perut, mana pipinya, mana perutnya, itu sama saja. Karena saking tembemnya, gitu. Kemudian dokter mengatakan bahwa kamu itu nggak bakal punya anak. Bahkan setelah saya diperiksa, kamu itu ada penyakit jantung yang kemungkinan kamu itu akan mati dalam 40 hari. Oh. Setelah mendengar dokter mengatakan begitu, ini panik perempuannya. Sama suaminya nangis, "Mama ini mas." Itu ya sabar. Akhirnya perempuan ini karena divonis mau mati, dia punya hartanya dibagi-bagikan. Hartanya dibagikan, terus dia nulis wasiat, nanti kalau saya mati, kan begitu ya, saya dikasihlah kembang 7 rupa. Gampangannya sih. Carikan kembang daun kemboja misalnya. Atau misalnya nggak ada ya kembang tuntutan boleh. Tahu tuntutan? Iya, tahu. Bunga kentut-kentutan itu ada di sini. Iya, kenapa disebut bunga kentut-kentutan? Itu kalau dipegang begini, itu persis baunya seperti kamu kentut. Makanya disebut kembangnya kembang hitutan. Si dokter mengatakan bahwa dia divonis mau mati, akhirnya dia takut yang sangat, ketakutan. Wah, ini udah nangis saja. Dia takut. Akhirnya karena takut tersebut, dia sedih, mogok makan, gak mau minum. Selama berapa? 40 hari. Orang gak makan, gak minum, akhirnya 40 hari ini jadi kurus. Sampai 40 hari kan istrinya gak mati nih. Suaminya komplain sama dokternya, "Dokter, kok istri saya gak mati ya?" Gitu dokternya. Dokter kalau misalnya dilihat, "Emang kenapa Pak? Ya mau nyari lagi yang baru." Enggak kayak gitu. Jadi si suaminya komplain sama dokter, "Kenapa kok katanya Pak dokter mengatakan 40 hari mau mati?" "Nanti dulu Pak, sabar Pak. Jangan marah dulu." Jadi begini, hasil pengamatan saya, istri Anda itu memang banyak lemaknya. Sehingga karena banyak lemaknya itu menghalangi kandungan rahimnya. Oh begitu, iya. Cara satu-satunya agar dia punya anak itu adalah yang mengurangi lemaknya. Karena lemak ini akan menghalangi kelahiran. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau nggak begitu gimana caranya? Maka itulah kenapa saya sengaja takut-takutin. Biar dia itu biar dia ketakutan sehingga jadi kurus. Kan begitu. Kalau saya mau mau punya anak, tolong dikurangi berat badannya. Nggak mau. Gitu. Cuma kalau misalnya dokter, "Bu," kan gitu. Karena ibu kegemukan, ibu bentar lagi mau mati, kan takut dia. Karena ketakutannya itu akhirnya dia itu nggak sengaja nggak makan, nggak minum 40 hari, tapi nggak mati. Begitu. Akhirnya kurus banget kan. Begitu kurus, kata dokternya sama suaminya ngomong, "Sekarang kamu jima itu perempuan, istri kamu, insya Allah punya anak." Kan gitu. Gitu dokter, "Iya, udah lu balik, sono balik entot istrinya."
Bahasanya begitu. Kan gitu apa saya pakai bahasa Sunda? Gerah balik ke dia. Kan gitu. Ewek. Nah, tuh ceritanya kayak gitu. Ya. Terus hak Hokia dan dia katakan dan ceritakan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ahasa kang raksa alal mimbari ngatasi mimbar birihin keran mentut jadi ngeraksa tuh menahan harajat metu opentut minhu saking sahabat Umar. Pakola berkata sapa Umar, ayuhan nas, ini temene isun. Qad masaltu. Nyentang ngumpamakan sapa isun ngumpamakan isun baina antarane an akhafakum yen tahu disira kabeh. Billahi taala maring Gusti Allah taala. Wa baina an akhafa Allah lan antarane perkara kang wedi maring Gusti Allah fikum ing atas sira anu ing dalam sira kabeh. Pakana ana khofa yen ta wedi sapa Allah maring Allah Gusti Allah fikum maring sira kabeh. Ahabba maka lidiman ilaya maring isun. Ala eling-elinga wa inni setemene isun iku kod pasautu. Teman-teman ngentut sapa ingsun. Begitu. Waha lan karena ana utawi ingsun iku nazilun wong kang temurun saking mimbar. Itu kang balik al wudu'a ing wudu. Ada dunya watin. Sahabat Umar itu kan alim, pintar, begitu. Ketika di mimbar, lagi di mimbar nih, mimbar kan di mimbar khotbah. Lagi khotbah di hadapan orang banyak kan begitu. Terus beliaunya kan kentut. Itu. Tapi dasar orang alim mengatakan bahwa kaum muslimin semuanya jangan takut kalian kepada apapun, takutlah kepada Allah Ta'ala. Terutama takutlah kepada kejujuran. Karena kalau tidak jujur, kamu berarti nggak takut. Maka jujurlah kepada Allah. Kalau kejujuran kalian kepada Allah Ta'ala, maka kalian semua akan aku cintai. Seperti saya nih. Saya itu jujur, saya itu kentut dan gitu. Saya jujur, saya kentut. Makanya saya mau wudhu. Jadi beliau wudhu dulu. Ini pintar sobat kemarin. Dia wudhu dulu, balik lagi ke mimbar. Begitu. Kalau tut saja kan cengar-cengir kan gak enak. Haka dan ceritakan ana ba'da suyuh. Ana yang sebagiannya pira-pira wong kang tua. Kana sapa ba'da suyuh. Kasirul laili ingake bengi ila wahidin maring suci jumlatin maring satu jumlah golongan al muridin kang bangsa murid pasakko nyenta abot al akhirin ing ngatas kang akhir Fa'arada ngairapakan ayat harahu nyenta nampakaken lawan kedua murid fadilatun keutamaane zalikal muridi mengkono murid Fa'ata kulli wahidin maka ngupai saban-saban suwiji minum saking si murid Tujajatun ya seekor ayam. Wakola berkata sopo syekh gurunya liang faroda nalikanes dewekan kullu wahidin saban-saban suwiji minkum sira kabeh minkum saking sira kabeh ya kelawan sujajah wal yang bahha maka yaktine memotong, menyembelih ing zujajah haitsu sekirane la yarahu ora kang ningali sapa ahadun wong siji
Fangfaroda, maka dewekan. Kullu wahidin saban-saban si murid sendiri-sendiri. Wazubihalan semua murid itu menyembelih, memotong. Memotong apa? Memotong ayam. Ayam apa? Ayam yang tadi sudah diberikan oleh gurunya. Illa dzalikal murid, kecuali satu murid ini nih. Fa'inau kan setemenai mau si murid ikurodda. Si murid ini malah bukannya menyembelih atau memotong ayamnya, malah mengembalikan kepada gurunya. Apa adu jajah si ayam tersebut. Fasalahum, maka takon sapa si soyo kepada si murid. Faqalu, maka berkata si murid, fa'alna agawe kita ma ing perkara amrana ing perintah maring kita bi kelawan ma. Sapa syekh guru, faqala berkata syekh lil murid, mau tawi apa laka kedua sira lam yazbah, orang yang nyembelih, kenapa kamu gak motong ayamnya? Kama zubiha kaya aliyah nyembelih ashabatika, para sahabat-sahabatmu, teman-teman kamu. Faqala, maka berkata si murid, zalikal murid, lam akdir, ora kuasa ingsun, ala makanin ingat saya sejening tempat, la yaroni kang ora ningali maring kita, ping dalam kene makan, sapa ahadun wong suci. Fa innallaha, karena sak temene Gusti Allah, iku yaroni ningali ingsun, fi kulli maudhi'in ing dalam saban-saban panggonan. Faqala, berkata sapa syekh, hadza utawi iki iku amilun, wong kang condong ilahi maring wong, li annau karena si murid iku yal kala tafid ora noleh li ghairillahi maring selain daripada Gusti Allah azza wa jalla. Ini ada cerita lagi, ada seorang guru. Gurunya punya murid banyak. Nah, ini murid banyak. Terus gurunya ngomong sama murid-muridnya, anak-anak, kamu saya kasih ayam. Ini maksudnya lagi nguji. Gurunya ini nguji seberapa hebat ini muridnya. Nah, kamu saya kasih ayam satu-satu, kata gurunya. Terus ayam ini kamu potong. Syaratnya jangan sampai ada yang tahu. Gitu. Paham? Paham. Jadi murid ini semuanya ngumpet. Ada yang di lorong, ya, ada yang di mana, ngumpet semuanya. Gitu. Ada di rumahnya Mang Safik, ngumpet situ. Di kandang ayamnya, biar nggak ada yang tahu. Gitu. Ngomongnya ngumpet, semuanya ini murid-murid itu ngumpet semuanya. Kemudian dipotong ayamnya. Setelah dipotong ayamnya dikembalikan kepada gurunya, kecuali satu murid yang nggak memotong ayamnya. Gurunya senyum. Akhirnya dia mengatakan bertanya sama muridnya, kok kamu saya kasih ayam nggak dipotong? Kan saya perintahkan kamu buat motong. Nggih guru, kan gitu. Terus gimana? Kiai itu teman-teman saya bisa motong. Ya kamu kenapa nggak motong? Kan kata Kiai, biar saya motong harus gak ada yang lihat. Betul. Kayaknya nggak mungkin, Kiai. Loh, kenapa? Kata Kiainya, kenapa? Karena setiap kalau saya setiap tempat yang saya harus memotong ayam ini tanpa ada yang tahu, itu nggak mungkin, Kiai. Maksudnya karena Allah Ta'ala akan tahu dimanapun kita berada. Wah, gurunya tersenyum. Luar biasa. Maka jadikanlah ini murid kesayangan gurunya. Kamu tidak akan pernah, orang ini murid saya, dia nggak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Paham? Sejenis sirah dekok, Haka Abdullah bin Wahab, anna Sayyidina bin Abdullah, Sayyid bin Abdullah, Allah berkata sapa Al-Khidir, Nabi Allah Khidir, li Musa alaihissalam, maring Nabi Musa alaihissalam, ya talibal ilmi, he wong kang nyupri ilmu, innal qail, satemene wong kang berkata, iku aku luwih pidik, apa mulalatun, mulalatun minal mustami saking wong kang mirungu,
Milalatun wong kang kitik bosene, sedikit bosannya daripada mendengarkan. Fala tumilla, maka ora bosan atau aja bosan. Jalasaka lunggu sira idza hadatsnam, nalikane nyeritakan kita ya Musa. Walam lan ngawre sira anna qalbaka satemene atine sira iku wi'aun sebagai wadah. Fangzur maka ningali ma'ing barang tahassu kang ngebeki fi wi'aika ing dalem wadahe sira. Wa qala sapa ba'dul hukama, dan berkata sebagian para ahli hukum, khairul ulama'i utawi sebagus-bagusnya ulama yaitu man wong la yukillu orang ngidikaken, wala yumillulan orang ngosongaken dirinya, illa yukillu wala yumillul ilma, artinya tidak pernah menyedikitkan terhadap ilmu. Haka dan diriwayatkan sapa Imam Qudamah taubat Malik bin Dinar, menceritakan tentang tobatnya Malik bin Dinar. Warwa yang diriwayatkan an Malik bin Dinar, An-Naustana Malik bin Dinar suila anis sababi, dan takwani saking sebabe taubatahu, sebab tobatnya Malik bin Dinar. Faqala berkata sapa Malik bin Dinar, kuntu ana ingsun iku syaratiban, mangsa nulis ingsun, wa kuntu ana ingsun iku min hukma saking kasine ala syarbin, ana sabril ana surbil khamri, ing atase wong kang minum arak. Tuma innani maka satemene ingsun iku asrabtu, minum sapa ingsun jariatan ing arak, wawakat lan tumiba minisak ingsun iku ahsanu mawakin, ahsana mawaikan lebih bagus-bagus tumiba fawaladat mangkang lairaken limaring isun bintan ing anak wadon. Jariatan itu adalah amat atau budak perempuan. Jariyah, bukan sodaqah jariyah. Jariatan ing amat, budak perempuan. Sampai dia menghubungi ketika dalam keadaan mabok. Siapa? Imam Abdul Malik. Benar kan? Coba lihat dulu. Iya, An Malik. Imam Malik pernah ditanyakan kenapa sebabnya beliau itu tobat. Karena dulunya Imam Malik ini adalah bukan Imam Malik yang itu, bukan. Ini beda lagi, ulama juga. Tapi dulu pernah berbuat sesuatu yang tidak bagus. Ini ceritanya, Imam Malik itu dulu seorang pemabok, tukang mabok, minum terus, kan gitu. Terus kemudian dia punya amat perempuan, punya budak perempuan. Lah ketika dalam keadaan mabok, dia itu menggauli istrinya. Istrinya sih, budaknya, budak perempuan. Sampai lahirnya, sampai mengandung anak perempuan. Fasa ghafat, lan katok biak lawan minum kalama sumangsane dabat gremet alal ardi ngatasé bumi zadadat kang tambah fi qalbi ing dalem atine ingsun hubban ing demen
Walaf tanilan condong ingsun. Walaf tuhalan condong ingsun ingsi wadon, anak wadon. Kala berkata fakuntu ana ingsun iza wadaat nalikan yang lahirakan. Al-maskar yaiku inuman baina yadai anak ing tangane isun jaat teka ilayya maring kita wajazabtani lan dadi edan ingsun alaihi ngatasi inuman wa huwa mau iku ketau ngelingaken min saubi saking aparane pakaiane ingsun. Falama sumangsane tamma sempurna laha maring si bintang sanatani sampai umur 2 tahun. Matat iku mati sapa si bintang. Anak perempuannya ini mati, meninggal. Fakam dalil makang nglaraken ingsun khazanahu ing susah palamma sumangsanet kana ana tinemu lailatin nisfu min Sya'ban bengi nisfu Sya'ban wa kanat ana lailatul Jumat ana ing bengi Jumat bitu wong kang mabok minal khamri saking arak walam usolli lan durung sembayang ingsun ping dalem kono isyaan ing sembayang isya al akhirati kang wong kang ngakhiraken para itu ningali ingsun fima ing dalem kono yara ningali an-naim wong kang turu kana anak apa al-qiyamah qad qomat teman-teman jumeneng kiamat terjadi walu fi kholan ditiup pisuring dalam jasad wabong sirat landen tadai opal kubur dibangkitkan opal kubur ya kuburan wa husyira landen kumpulakan apa al khalaiku pira-pira makhluk wa ana utawi ingsun iku mau sertane makhluk. Jadi dalam keadaan mabok dia itu terjadi pada malam apa? Malam Jumat di bulan nisfu Sya'ban. Beliau itu lagi dalam keadaan mabok, saking maboknya mabok berat, kemudian tertidur. Setelah dia mengalami punya anak perempuan 2 tahun, kemudian anak perempuannya mati. Anak perempuannya mati. Tadi kan diceritakan anak perempuannya usia berapa? 2 tahun. Dia kan pusing karena dia cinta banget sama anak perempuannya nih, gitu. Sama anak yang lebih lucu-lucunya 2 tahun, gitu. Pasami itu mangka birungu ingsun Hisan dan rongo ingsun ning kupinge ingsun para ila ningina ingsun fal tafitu makan apa menoleh ingsun fa idzan maka tiba-tiba ana utawi ingsun iku bitaninin kelawan ula piton a'zamun kang gede mayakunu ora nana
yang tidak pernah saya lihat besarnya. Aswadokam ireng, azrokokam kebiru-biruan. Qad fataha, teman-teman, buka opo fahu cangkeme. Maksudnya mangap ya, membuka mulutnya, mau memakan dirinya. Musri'an, hale wong kang age-age, lari cepat. Nahwa famarartu, maka liwat ingsun baina yadaihi, ana ing sanding lorone, hariban, hare wong kang melayu. Faza'a, maka kaget. Mar'uban, karena kaget ya, betul-betul terkejut, sok. Famarartu, maka liwat ingsun fi tariqin, dalam dalane ingsun. Bisyaihi, atau bisyaihin, kelawan wong kang wis tua, dalam pelarian melarikan diri dari ular yang besar tadi. Dan di tengah jalan saya bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Naqis sawab, yang memakai pakaian thayyibun, kang wangi, araihatun, kang wangi ambone. Pasalam tu, maka uruk salam isun alaihi, ingat saya wong tua mau. Faradda, maka balik salam. Kultu fakultu, ngucap ingsun, ayuha syekh, he wong tua, azizni atau ajirni, nyelamataken panjenengan ing kita, min hadzat tanin, saking ikilah ulah piton. Ajarakallah, muga-muga nyelamataken panjenengan sapa Allah Gusti Allah. Fabaka, maka nangis sapa syekh, si wong tua tadi menangis. Wa qala, lan berkata syekh mau, limaring ingsun, ana utawi ingsun iku dhaifun, wong kang lemah. Wa hadza, utawi iki si ular piton iku aqwa, luwih kuat, minni, saking ingsun. Wa ma aqdarulan, ora mampu sapa ingsun alaihi, ing atase ngalahkan si ular piton. Walakin, akan tetapi nemaro, berlalu, wasilan, mempercepat, pala Allah, menawa Allah Gusti Allah, ayyutiha, nyenta nyawisaken sapa Allah, laka maring sirah, udah cepat pergi aja, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu. Main barang yunajika, kang nyelamataken sirah, ing minhu, saking si ular piton. Wala itu, maka mungkur ingsun, hariban hale melayu, ala wajhi, ngatas rai ingsun di hadapanku. Pasoal tu, maka munggah ingsun, ala syarafin, ing atase panggonan kang mulia, min syarafil qiyamah, saking bagus-baguse panggonan. Pasyarif tu, maka manggon nempat ingsun, ala tobaqatin nirani, ing atase tempate ning neraka. Panazor tu, ningali ingsun, ila haulaha, maring wong kang par waqadatu ahwalan, temurun ingsun, yang dalam tempat, min fazaid tanin, saking menyelamatkan saking aparane si ular piton mau. Wasoha, maka berteriak, bimaring ingsun, sahihun, dengan teriakan, irji, balik, kembali, palastungan, ahlaha, ora pantes, ora kuat, maning wong ala ing ahline. Faat mantu, maka anteng ingsun, ila qoulihi, maring ucapane siman. Warajatu, lan balik ingsun, waraja, lan balik opo tanin, si tanin mau, si ulama kembali.
fi talabi ing dalam mengudak atau mengejar kepadaku. Fata itu mangka nekani ingsun apa Syekh orang yang tua tadi. Fakultu berkata supaya ingsun ya Syekh saal tukan jaluk maring panjenengan antajirani nyenta nyelamatakan Tuhan min hadzat tanin saking ikilah ula falam taf'al mangka ora gawe pabaka mangka nangis sapa Syekh waqala berkata ana utawi ingsun iku dhaifun wong kang lemah walakin sira tetapi nek lumak wasira ila hadzal jabali maring ikilah gunung fa inna fi karena sak temene ikilah ing dalam jabal wadai'an tegese ana lembah di mana da'il muslimin yang mana lembah tersebut dihuni oleh orang-orang muslim. Fa in kana lamun analaka kedua sira pigi ing dalam kene jabal wadi'atun ing wadi'ah titipan pas tangsor kamangkan ninga aparane apa nulungi maring sira. Qala berkata sapa Malik Panadzor tumangkan ningali ingsun ila jabalin maring gunung mustabdirun kang mungkur min fiddatin saking perak wa fi dalam kene jabal iku kawa seperti jendela muharramatin wasuturi dan piro-piro tutup-tutup mu'allaqatin yang bertalian yang mengikat ala kulli khaufatin ing saban-saban bolongane wakutin lan jendelane masro'ani ing dalam garis-garis minadzabi saking emas al-ahmari kang abang mufasilatin kang dan pisah bil bawaqiti kelawan piro-piro intan yang dihias dengan intan mukau kabatin kang den tanam yang dihiasi bidurin kelawan intan ala kulli masra'in ing dalam saban-saban ala kulli masra'in dalam saban-saban golongan saturun utawi aling-aling minal hariri saking sutra falamma semasa dena nazartu ningali ingsun ilal jabali maring gunung walaitulan mungkur ingsun ilaihi maring gunung mau hariban hale wong kang melayu sementara watanin lan utawi si ular piton ikun min waroi saking gurene ingsun terus dia mengikuti di belakangku hatta sehingga idza qarabtu parek ingsun minhu saking jabal soha atau sohi berteriak sapa ingsun ba'dul malaikat yang sebagian malaikat irfa'u angkat apa sutura piro-piro aling-aling waftahulan pada membuka al-masari'i ing piro-piro klambune wa asyrafu lan nempataken pala Allah menawa hadza utawi iku al-ba'isu wong kang celaka hadzal ba'is iki wong celaka ini ayo tolongi angkat itunya tutupnya fikum maring sira kabeh wadiatun sebagai titipan
tahbiruhu kang jaga min adui saking musuhe. Faizal mastun Faizan maka temu-temu tiba-tiba al-masturu aling-alingnya mau qad rafa'at terangkat. Wal masari lan golongan bahwa ikut fathat terbuka. Pasrafa maka jadi parak alainya tasikiti kita min tilkal muharramati saking piro-piro perkara kang den bolongi ya atfalun piro-piro bocah cilik biwujuhil akmal kelawan raye kang mencorong kaya dene rembulan dengan wajah yang bersinar seperti rembulan biwujuhil akmal wa qurbalan mar opatanin mendekatlah si ular tersebut minni saking ingsun fatahayyarat maka jadi teriak ingsun fi amri ing dalam perkara ingsun fasoha maka bengok itu berteriak sapa ba'dul atfali sebagian para bocah-bocah cilik mau wayahkumu lan rusak asyrafu ing tempat marak sira kabeh kullukum sira kabeh faqad qaruba teman-teman wis park minhu saking mau apa tuh musuh sira pasrafu wa pada marak faujan ba'da faujin yaitu sedepah demi sedepah makin mendekat waizan lan tiba-tiba ada utawi isun iku banati anak-anak wadone ingsun alati kang mati qad asrafat marak sapa si wadon si anak wadone ingsun alaya ingata asa isun ma'ahu sertane atfal palama sumangsane ro'at ningali si wadon si bocah wadon ingsun ro'at ningali ingsun bakat iku nangis apa ingsun waqalat lan berkata kemudian dia menangis dan berkata abi bapak wallahi demi Allah summa maka kari wasabatalan melompat fi kafatin ing dalam piringan min nurin saking cahaya karomahi kaya dene karomiyati sahmi kaya dene lesatane ning panah hatta sehingga masalah ngerusak banaya dari anak ing tangan nurai pamadot lan dawa menjulurkan yadaha tangane si wanak wadune ingsun asimali kang kiwe ila yadaya maring tangane ingsun al yumna ing tengen fata'allaq mangka gandulan sapa ingsun biha ing anak wadone ingsun wa madat lan memanjang apa yadaha tangane si wadon anak wadone ingsun al yumna kang tengen ilat tanin maring si ula piton mau kala maka munggah ingsun hariban hane wong kang mlayu summa ajlas tani jagongaken ingsun wa kantulan nunggu ingsun fi hijri maring panggonane ingsun
Wa darabtu maka mukul nepak ingsun biadiha kelawan tangane. Aliyumna kang tengen. Ilal hayati. Maring panggonane ingsun. Waqalat berkata sapa anak wadone ingsun berkata, ya abati, he bapak ingsun. Alam yakni ya entah tegese endine wedi allazina kang amanu pada iman sapa allazina antaksha nyenta anteng apa kulubuhum piro-piro atine si amanu si wong kang iman li zikrillahi maring zikir maring Gusti Allah. Al-Hadid ini apa Al-Qur'an. Babaka itu maka nangis ingsun. Wa qultu topo ngucap ingsun. Ya bunya, ya baniya. Hei anak wadone ingsun. Wa antum utawi sira. Iku ta'rifuna urusira Al-Qur'ana ing Qur'an. Kamu tahu Qur'an katanya. Faqalat berkata sapa anak wadon, ya abati. Hei bapak ingsun nahnu tawi ingsun. Iku arafu luwi weruh. Bi kelawan Qur'an mingkum saking sira kabeh. Kultu ngucap ingsun fahbirni maka ngabaraken ingsun anitanin apa menjaga anitani ini saking ula allazi kang aroda ngarepaken ayyah likani nyenta ngancuraken ingsun. Qolat berkata sapa si anak wadone ingsun zalika utawi mengkono-mengkono ula iku amaluka yaiku amale panjenengan bapak asu akang blesak kowiyati kang apanane dadi kuat fa'aroda ngarepaken ayaghur kakak nyenta nyeremaken nyenta mendenggelamkan finar jahannami ing dalem neraka jahanam. Kultu ngucap ingsun fahbirni jaga ingsun anis syekh kabarkanlah aku, ceritakan aku tentang si orang tua tadi alazi kang marartu liwat wiglawan syekh fitoriki ing dalam dalane ingsun. Qolat berkata sapa si wadon anak wadone ingsun, ya bati he bapak ingsun zalika utai mengkono mau iku amaluka amale panjenengan asoleh kang bagus tapi ada afat hukang lemah hatta singgalam yakun orang nana lau tutwe amal ikut tokotun kekuatan bi amalika kelawan amale panjenengan asu ikang blesak. Kultu ngucap ingsun, ya bunayyati, hei anak wadone ingsun, wama lan opo tasnauna agawe fi hazil jabali ing kira gunung. Qolat berkata sapa si anak wadone ingsun, nahnu tawi kita kabeh iku atfalul muslimina pira-pira anak-anak wong Islam. Kodis kinna dan tetepakan dan tempatakan ping dalam kene jabal ila ang takuma tukuma kamaring jumeneng atau terjadi apa asatu kiamat. Nang tazirukum kami menunggu kalian semua takdimuna mendahului alaina ing atase kita panas fa'u mangka awe syafaat lakum maring panjenengan maring sira kabeh. Qala berkata sapa Malik pantabahat mangka mlilir ingsun fazaa mangka kaget lan wedi wasbah tulan aparana isuk-isukan ingsun parok tu mangka misa ingsun almaskaro perkara kang mabokaken wa kasir tulan mecah sapa ingsun al aniyati pira-pira wadae wa tubtulan tobat sapa ingsun ilallahi maring Gusti Allah taala azza wa jalla.
Azza mahalur sapa Allah wa jalla lan mahalur sapa Allah. Wa hadza utawi iki iku kana anak. Wa hadza utawi iki iku kana. Ini saya akan kasih air minum ya. Iku wa hadza utawi iki iku kana anak. Sababan sebagai sebab taubati ing taubate ingsun. Ini saya ceritain nggak? Ini ceritanya Imam Malik. Ceritanya Imam Malik kenapa? Sebab dia itu tobat, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobatnya beliau itu gara-gara dia kan sering mabok nih. Nah dalam keadaan mabok beliau itu tertidur. Di dalam tidurnya, tidur dalam keadaan maboknya, dia bermimpi. Mimpinya kiamat itu terjadi. Dah kiamat lah. Kiamat, kemudian orang mukmin semuanya, semua makhluk Allah Ta'ala bangkitkan. Kemudian setelah Allah Ta'ala bangkitkan, semuanya digiring ke alam mahsyar. Digiring ke mahsyar, alam mahsyar. Ketika digiring ke alam mahsyar, dia berjalan. Tiba-tiba dia diudag-udag. Diudag-udag sama seekor ular besar. Ularnya gede banget, ular piton, warnanya hitam kebiru-biruan, mulutnya menganga. Siapa yang nggak takut? Larilah dia. Wah, lari saking takutnya. Terus mengikuti jalan, nggak tahu dia mau kemana, pokoknya lari aja. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan dia lari, dia ketemu sama seorang kakek-kakek. Ketika ketemu sama kakek-kakek, dia berteriak dong. Pak, tolongin saya, Pak, gitu. Nah ketika ngomong seperti itu si orang tuanya itu ngomong, saya nggak bisa nolongin, saya itu orang yang lemah, sedangkan si ular ini lebih kuat dari saya, begitu. Ketika orang tua ngomong begitu, si Malik ini kemudian ya ngapain? Dia nggak bisa nolong, kemudian dia terus berjalan terus. Ketemu lagi sama orang tua yang tadi, minta tolong lagi. Kata orang tua itu tersebut ngomong lagi, saya nggak mampu, tapi kamu bisa terus berjalan. Di situ ada gunung, gunungnya itu besar. Di balik gunung itu ada banyak orang-orang Muslim, banyak orang-orang mukmin ada di situ. Siapa tahu kamu kesana, kamu akan ditolongi. Begitu. Oh gitu Pak ya, iya. Baiklah nanti saya ke sana. Jadi si orang ini, si Malik ini terus berjalan, ular tetap mengikuti di belakang. Terus mengikuti. Makin dia cepat, ularnya makin cepat larinya. Begitu. Sampai tibalah di tempat gunung itu berada. Di mana gunungnya ini terbikin dari gemerlap intan berlian, dihiasi dengan panorama yang indah, emas. Begitulah gampangannya. Dengan ukiran-ukiran yang wah sangat luar biasa. Indahnya luar biasa. Kemudian ada penutupnya. Kalau ibaratnya rumah itu kayak ada hordennya. Ada penutupnya. Penutupnya itu terbikin dari sutra. Sutra yang sangat halus, yang berkilau, bergemerlap. Dia tuh tak tegun melihatnya. Begitu. Ketika dia memasuki gerbang itu, kemudian dia berlari sambil berteriak, "Ulo, ikan ulo gede, arep mangan isun." Gitu. Nah, ini ada ular besar, saya mau dimakan, tolong. Oke. Ketika dia berteriak itu, kemudian ada suara dari para malaikat. Ada malaikat, ternyata ada malaikatnya.
Oh, kata malaikatnya, tolongin. Ini orang ini butuh pertolongan katanya. Ini orang ini berdosa. Orang ini memang berdosa. Tapi biar coba tolongin. Begitu. Akhirnya gerbangnya dibuka. Blah, gerbangnya terbuka. Begitu gerbang terbuka, si Abdullah ini melihat banyak sekali anak-anak. Kumpulan anak-anak di mana dengan pakaian yang mewah dan wajah yang bersinar bagaikan rembulan. Wow. Saking bagusnya. Kemudian tiba-tiba di antara anak-anak tersebut ada anaknya yang dulu meninggal ketika usia 2 tahun. Begitu, teriak, "Bapak!" Begitu. Nah, si Imam Abdullah mengatakan, "Loh, itu ada anak saya." Begitu. Kemudian anak ini nerobos anak-anak yang lain, maju di depan. Begitu. "Ini tolongin Bapak, mau dimakan." "Ya, Bapak sudah." Dia memegang tangan kiri, megang bapaknya, tangan kanan menabok ular tersebut. Ularnya pergi sana. Ularnya akhirnya pergi dan si bapaknya selamat di pangkuan anaknya. Begitu. Terus bapaknya nanya, kata bapaknya tuh, "Kok kamu ada di sini? Kenapa?" Itu. "Saya di sini tuh adalah anak-anaknya orang muslim yang mati. Jadi kalau ada anak yang masih di bawah umur, belum balik, mati, itu nanti dikumpulkan." Ya. Ada sebagian ulama mengatakan yang nanti mengasuh anak-anak ini adalah Nabiullah Ibrahim beserta dengan malaikat Jibril. Ini ya ini yang disebut wildan, pelayan sorga. Ini gitu. Nah, bukan wildan situ. Nah, paham? Ini wildan, kalau yang wildan yang ini wajahnya bagus. Ya. Kemudian bapaknya ngomong, "Saya ini diudak-udak oleh ular. Sebelumnya saya ketemu sama kakek-kakek." Lah, anak perempuannya kemudian ngomong, "Pak, Bapak ketemu tadi sama kakek-kakek. Kakek-kakek itu adalah perwujudan daripada amal Bapak yang baik. Tapi amal Bapak yang baik itu kalah sama amal jeleknya. Makanya itulah kenapa orang tuanya ngomong saya nggak sanggup menghadapinya. Karena amal jeleknya kalah sama amal baiknya kalah sama amal jelek. Sementara ular itu Pak perwujudan dari amal jelek Bapak. Maka Allah Ta'ala diwujudkan nanti di akhirat amal jeleknya itu menjadi sesuatu yang menakutkan." Begitu. "Oh begitu ya." Iya Pak, begitu. Jadi Bapak baik ya, kan gitu. Ya udah, begitu. Setelah itu kemudian beliau terbangun. Ternyata dia dalam keadaan mimpi. Kaget, sabudak keringetan, kaget. Dia deg-degan karena diudak-udak ular. Ya, begitu bangun, kemudian dia beristighfar. Akhirnya itu si kendiang atau tempat-tempat yang biasa itu minum dibuang, apa yang memabukkan itu dibuang sama dia. Bahkan wadah-wadahnya dipecah-pecahin sama. Sejak itulah kemudian Imam Abdullah bin Abdul Malik, beliau itu kemudian tobat dan tidak pernah minum lagi sampai menjadi seorang ulama. Capek ngomong. Kamu enak melototin doang. Haka wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.